Oke, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan pendaftaran bagi calon mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Seperti yang kita tahu bahwa di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke membuka dua model pendaftaran mahasiswa baru, yaitu dengan cara offline, yaitu datang langsung ke kampus, dan yang kedua adalah secara online atau melalui link pmb.stkayakobus.ac.id. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang prosedur atau tahapan mendaftar secara online. Sebelum kita melakukan pendaftaran online, kita harus memahami dulu alur pendaftarannya. Yang pertama, calon mahasiswa harus membuat akun atau mendaftarkan akun mereka melalui link yang sudah disebutkan tadi. Kemudian melengkapi biodata yang ada secara detail, seperti data pribadi, data orang tua, ya. Kemudian mengupload foto, mengupload berkas-berkas persyaratan, melakukan finalisasi dokumen, dan yang terakhir mengikuti tahap seleksi. Nah, tahapan seleksi sendiri ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah seleksi administrasi berupa validasi dokumen-dokumen yang sudah diupload oleh calon mahasiswa baru. Kemudian setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, mahasiswa mengikuti seleksi akademik, yaitu berupa tes tertulis. Dan kemudian setelah dinyatakan lolos seleksi akademik, mengikuti tes wawancara atau interview. Nah, untuk dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru, mahasiswa atau calon mahasiswa harus menyelesaikan ketiga tahapan tes tersebut. Lalu ada apa saja berkas persyaratan yang harus disiapkan oleh calon mahasiswa baru? Pada prinsipnya ada 10 dokumen wajib yang harus disiapkan, lalu ada 5 dokumen tambahan yang sifatnya opsional, boleh ada atau boleh tidak. Nah, yang 10 dokumen wajib itu yang pertama adalah ijazah sekolah dasar atau tingkat SD, lalu ijazah tingkat SMP, kemudian ijazah tingkat SMA atau SMK. Nah, ketiga ijazah ini wajib scan ijazah asli ya bagi para pendaftar online. Ini ijazah yang di-scan adalah ijazah yang asli, bukan fotokopi atau ijazah yang sudah dilegalisir, tapi adalah scan dari ijazah asli. Bagi calon mahasiswa yang baru lulus SMA atau SMK, boleh menggunakan scan surat keterangan lulus yang asli, sementara ijazah aslinya sedang diproses. Kemudian surat baptis yang terbaru dari paroki, ya silahkan di-scan surat baptis tersebut. Kemudian nomor 5 adalah surat keterangan berbadan sehat, boleh dari puskesmas atau dari rumah sakit, ya. Kemudian kartu tanda penduduk atau EKTP yang terbaru. Kemudian akte kelahiran, atau jika tidak ada boleh menggunakan surat keterangan lahir. Kemudian yang ke-8 adalah kartu keluarga, gunakan kartu keluarga yang terbaru yang sama dengan KTP. Yang ke-9 adalah surat rekomendasi dari pastor paroki. Kemudian yang 10 adalah pas foto terbaru berwarna, ya, yaitu format PDF atau JPG, backgroundnya boleh merah atau boleh biru. Nah, itu semua harus disiapkan, itu adalah dokumen wajib yang harus diupload ketika calon mahasiswa mendaftar secara online. Untuk jenis filenya sendiri boleh menggunakan PDF atau JPG. Lalu ada 5 dokumen tambahan yang boleh diupload atau juga boleh tidak. Ini sifatnya opsional tergantung dari situasi dan kondisi mahasiswa. Yang pertama adalah kartu BPJS atau KIS atau Papua Sehat. Jika tidak ada maka wajib menggunakan surat keterangan berbadan sehat. Tetapi jika ada akan jauh lebih baik lagi. Kemudian transkrip nilai akademik ini bagi mahasiswa yang pindahan. Misalnya pindah dari perguruan tinggi A ke STK. Maka wajib menyertakan transkrip nilai akademik yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi asal minimal Kaprodi atau kepala jurusan atau wakil ketua satu bidang akademik. Dan juga surat pindah bagi mahasiswa pindahan. Lalu jika calon mahasiswa sudah berkeluarga atau sudah menikah, maka juga wajib melampirkan scan surat akta nikah. Lalu kartu Indonesia Pintar bagi yang memiliki. Jika tidak memiliki, maka tidak wajib. Jadi mohon diperhatikan berkas-berkas dokumen-dokumen ini mohon disiapkan dengan baik, semuanya di-scan atau difoto dengan kualitas yang bagus ya, yang terang, jangan sampai gambarnya miring-miring, dan pastikan bahwa semua tulisan terbaca dengan jelas ya, baik gambar, foto maupun tulisan terbaca dengan baik. Ini dokumen yang harus disiapkan. Nah, sekarang kita akan ke websitenya langsung, kita akan simulasi bagaimana mendaftar secara online mulai dari tahapan yaitu membuat akun. Ketika kita masuk di website pmb.stkayakobus.ac.id, kita akan diarahkan di tampilan halaman awal berikut.
Nah, silakan dicermati. Di sini adalah tampilan awal ya. Nah, di sini ada gelombang yang tampil atau yang dimuncul atau yang aktif saat ini. Nah, yang saat ini kebetulan yang tampil atau yang sedang berlangsung adalah gelombang 1 tahun ajaran 2024-2025. Nah, silakan dicermati gelombang ini periodenya kapan, jangan sampai lewat, karena lewat pasti akan tertutup ya. Untuk pendaftaran sendiri biasanya di STK Santo Yakobus Merauke berlangsung selama 3 gelombang, ya, gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Di sini adalah sistem kuliahnya reguler, ya. Lalu jalurnya adalah seleksi mandiri, semesternya ganjil, ya. Jadi di STK ini tidak ada kelas malam atau kelas extension atau kelas karyawan, ya. Ada banyak yang tanya japri ke admin atau ke bagian sekretariat tanya apakah ada kelas karyawan atau apakah bisa kelas jauh ya, kelas jarak jauh. Sejauh ini mohon maaf bahwa STK Santo Yakobus Merauke hanya menyelenggarakan program reguler yang berarti wajib tatap muka di kampus ya. Kecuali bagi mahasiswa PPG atau program profesi guru yang dilaksanakan secara full daring. Selain dari itu, semua program studi dilaksanakan secara reguler atau tatap muka. Kemudian silahkan klik pilih jalur ya bagi calon mahasiswa baru yang baru mau mendaftar, silahkan klik pilih jalur. Lalu silahkan dicermati informasi yang tampil di sini ya, dibaca dengan baik tentang syarat-syaratnya ya, lalu ada prosedurnya atau persyaratannya, itu silahkan dibaca dulu, dipahami. Jika sudah memahami dan menyiapkan dokumen-dokumen ini dengan baik, lalu klik daftar sekarang. Tapi sebelum calon mahasiswa mengklik daftar sekarang, sekali lagi saya sampaikan bahwa sebaiknya mahasiswa atau calon mahasiswa itu sudah menyiapkan file-file persyaratan itu dalam satu folder khusus. Contohnya seperti ini. Ini contoh yang sudah disiapkan ya. Jadi kita siapkan satu folder khusus yang berisi file-file persyaratan yang harus kita upload nanti ya. Ada 10 file wajib tadi ya, mulai dari ijazah SD sampai SMA, lalu ada KTP, surat baptis, surat rekomendasi, kartu keluarga, dan sebagainya. Yang itu silahkan dilengkapi dulu. Ya, kalau sudah lengkap baru kita klik daftar. Jangan dalam proses kita buat akun, lalu filenya ternyata banyak yang belum lengkap, sehingga nanti kita malah kerepotan sendiri dalam prosesnya ya. Nah, kalau sudah lengkap, sudah seperti ini, kita yakin bahwa file persyaratannya sudah lengkap, kemudian kualitasnya sudah bagus, artinya sudah bisa diakses. Karena jangan sampai fotonya buram atau file hasil scan-nya tidak bagus. Kalau seperti itu, nanti panitia seleksi berhak untuk menyatakan dokumen tidak valid, sehingga dinyatakan bahwa seleksi berkasnya tidak lulus, ya, sehingga calon mahasiswa harus mengulangi proses pendaftaran, yaitu upload berkas yang diminta, karena berkas yang diminta ada yang kurang atau tidak lengkap atau rusak filenya itu ya. Jadi mohon dipastikan bahwa file yang diupload itu kualitasnya bagus, dapat terbaca dengan baik oleh tim atau panitia seleksi. Kemudian kalau sudah oke, sudah lengkap, kita klik daftar sekarang. Klik oke. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk membuat akun ya. Yang pertama kali kita akan lakukan adalah membuat akun calon mahasiswa baru ya. Jadi kita membuat akun supaya kita bisa mendaftar ke proses yang lebih lanjut. Kita isi nick kita, kemudian diisi nama lengkap. Mohon nama ini sesuai dengan di ijazah terakhir ya. Jadi mengapa tadi syaratnya harus ada ijazah SD sampai SMA, karena nama di ijazah itu semua harus sama, baik nama di KTP, nama di ijazah, nama di KK, di akte lahir itu harus sinkron ya. Jika tidak ya maka nanti yang dipakai adalah nama sesuai di ijazah ya. Biasanya untuk pendataan di pangkalan data atau di Dapodik atau PDDikti itu adalah nama sesuai di ijazah. Maka kenapa kok calon mahasiswa wajib diminta ijazah dari SD sampai dengan SMA. Begitu juga dengan tempat tanggal lahir. Kemudian cantumkan nomor HP yang bisa dihubungi. Kemudian juga alamat email ya. Jadi mohon dalam menuliskan alamat email ini jangan sampai keliru, baik HP ataupun alamat email. Karena hasil pendaftaran akunnya nanti akan dikirimkan ke email kita. Demikian juga hasil seleksi itu notifikasinya atau pemberitahuannya itu akan dikirimkan melalui email. Jadi email yang dicantumkan di sini adalah email yang betul-betul email yang aktif, yang bisa digunakan dan bisa kita akses kapan saja dan di mana saja.
termasuk juga nomor HP yang kita daftarkan di atasnya. Kemudian pilihan program studi, saat ini hanya ada satu program studi yang terbuka, yaitu S1 Pendidikan Keagamaan Katolik. Kemudian kita pilih sumber informasi, artinya kita mendengar STK atau mendapat informasi dari STK itu dari mana? Ya, apakah dari brosur, Facebook, Google, atau mana? Ini bermanfaat bagi kampus untuk mengetahui sumber-sumber informasi calon mahasiswa baru yang diterima di STK. Jadi silahkan dicentang dari mana Anda mendengar STK, apakah dari brosur, kalau di brosur diklik, atau dari Facebook. Boleh lebih dari satu ya, yang sesuai dengan keadaan kita masing-masing, atau dari alumni ya, atau dari radio ya, silahkan di checklist. Kalau sudah, pilih atau masukkan kode CAPTCHA yang ada di sini ya, silahkan diketik sesuai dengan kode di atas, jangan sampai salah, kemudian klik simpan. Oke, kita sudah berhasil membuat akun, jadi mohon ini jangan langsung ditutup, tapi kalau bisa difoto pakai HP atau dicatat ya, karena ini berisi username dan password. Ya, meskipun username dan password ini juga sudah dikirimkan by system ke email yang kita daftarkan tadi ya, tetapi kalau kita mau catat terpisah juga boleh ya, difoto saja. Nah, langkah selanjutnya adalah kita login ya, login ke sistem ya. Klik di sini untuk login ya, coba saya klik. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman ini, kita login menggunakan username dan password yang sudah kita dapatkan pada saat membuat akun tadi. Kita salin saja. Kemudian login PMB. Oke, kita sudah berhasil masuk ke akun kita ya. Jadi kita sudah memiliki akun ya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Di sini masih tanda silang semua ya, pastikan nanti sudah hijau semua, maka kita harus mengikuti alur yang ada di sini, yaitu kita mengisi biodata dulu, lalu kita mengupload foto, kemudian kita memilih program studi, kemudian kita mengupload berkas, dan finalisasi data. Oke, kita ke step 1 dulu, atau tahap pertama dulu, yaitu kita mengisi biodata. Di sebelah kiri ini ada menu biodata pendaftar, silahkan diklik. Nah, di sini masih banyak yang kosong-kosong ya. Nah, pastikan bahwa yang bertanda bintang merah ini sudah terisi ya. Lalu bagaimana cara mengisinya? Kita klik ubah. Ya, kita klik ubah. Kemudian silahkan kita isi dulu semuanya ini secara lengkap. Sekali lagi pastikan bahwa semua yang bertanda bintang merah ini wajib diisi ya. Kalau yang lain ini tidak diisi tidak masalah, tetapi kami sarankan semua kolom diisi ya supaya data calon mahasiswa itu betul-betul valid dan lengkap. Jika memang tidak ada semacam NPWP tidak ada ya maka tidak perlu. Nah, untuk kewarganegaraan ini kita tidak bisa mengetik manual ya, jadi kita harus memilih yang ada di sistem. Misalnya kita klik saja di sini Indonesia. Nah, nanti akan muncul di sini, kita pilih Indonesia, kita klik. Ya. Kemudian jalan apa ya? Kelurahan. Nah, termasuk kecamatan ini kita harus memilih dari daftar yang ditawarkan di sistem. Misalnya kita klik Merauke, di sini akan muncul kecamatan Merauke. Nah, ini kita klik. Jadi jangan kita klik manual di sini. Kalau kita klik manual dia tidak akan mau tersimpan. Jadi kita harus memilih yang sudah tercantum di sistem. Nah, kemudian di sebelah ini ada biodata orang tua, ini juga kita harus isi ya. Ini kan tadi baru data pribadi, ini data orang tuanya. Kita tidak perlu simpan dulu, kita bergeser dulu ke tab selanjutnya yaitu tab orang tua. Lalu kita isi semua ini, nik ayah, nama ayah. Ya meskipun kalau ada bapak ibunya yang sudah wafat atau meninggal, tetap diisi saja namanya ya. Nama bapak ibunya atau almarhum bapak ibunya silahkan diisi. Nanti di bagian pekerjaan ini pilih saja sudah meninggal ya. Jadi begitu, termasuk data wali ya. Data wali ini orang yang bisa dihubungi ketika kita tidak bisa menghubungi bapak atau ibu atau orang tua ya. Jadi wali ini boleh paman atau bibi ya. Silahkan diisi atau orang tua angkat ya, silahkan diisi wali yang berperan sebagai pengganti orang tua jika orang tua kita nanti susah dihubungi atau mungkin sudah tidak ada begitu. Kemudian kalau sudah semua klik simpan. Oke, data sudah berhasil diubah. Selanjutnya kita cek di status terkini ya. Nah, kita tadi sudah mengupload biodata, maka dari tanda silang tadi berubah jadi tanda checklist hijau. Artinya
bagian biodata sudah aman, sudah terisi semua. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mengupload foto ya. Bisa diklik langsung di sini atau kita juga bisa klik di sebelah kiri. Nah, untuk foto sendiri, seperti yang di ketentuan tadi, fotonya adalah foto berwarna terbaru ya dengan background merah atau biru. Nah, ukurannya sendiri ini sudah dibatasi oleh sistem ya, yaitu maksimal 1 MB. Jadi jika ukurannya terlalu besar, silahkan dikompres dulu. Cara untuk mengompres file format JPG atau JPEG itu banyak ya di Google atau di YouTube, itu caranya ada banyak dan bisa dilakukan secara online gratis. Silakan dikompres dulu jika filenya besar. Yang diterima di sistem ini adalah maksimal 1 MB. Oke, ini karena ini latihan saja, maka saya asal saja ya uploadnya ya, untuk latihan saja. Kemudian kita klik simpan. Ya, sudah. Kita cek lagi status terkini ya. Ya, foto sudah berubah dari tanda silang dari checklist hijau. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu memilih program studi. Ya, S1 Pendidikan Agama Katolik, lalu langsung kita klik simpan saja. Oke. Ini juga sudah checklist hijau. Sekarang kita mengupload berkas. Nah, ini yang agak lama ya, karena berkas-berkasnya cukup banyak, tetapi kalau filenya sudah disiapkan dengan baik, cepat saja kita tinggal upload saja sesuai dengan menu yang tersedia ya. Yang penting jangan sampai salah kamar ya. Misalnya di sini diminta adalah ijazah SD, kita salah upload ijazah SMP ya. Terbolak-balik ya, mohon diperhatikan dengan baik supaya kita tidak salah dalam mengupload. Jadi yang wajib ini ya, di sini kan ada keterangan ya, wajib ya berarti kalau iya itu wajib diupload, kalau tidak berarti tidak wajib diupload. Kita upload yang wajib dulu saja. Untuk batas filenya sendiri di bagian file ini atau upload berkas ini bisa sampai dengan 5 MB, tetapi memang kami sarankan yang ideal antara 1 sampai 2 MB. Lebih kurang dari 2 MB lebih bagus supaya proses uploadnya juga lebih cepat ya. Tetapi sekali lagi mohon dipastikan bahwa file yang diupload itu kualitasnya bagus ya, artinya di-scan dengan baik atau difoto dengan baik dan tulisannya terbaca dengan jelas ketika di-print. Kemudian juga foto, jika ada fotonya juga fotonya nampak dengan sangat baik. Jangan buram atau kabur atau fotonya miring-miring begitu ya. Ya, ini kecepatan upload juga tergantung dari internet di tempat calon mahasiswa ya. Kalau internetnya lemot ya uploadnya akan lama. Tapi kalau internetnya kencang maka uploadnya akan cepat. Oke, ini yang dokumen wajib semua sudah diupload, sudah ada biru-biru begini berarti filenya sudah berhasil diupload. Di sini tidak perlu klik simpan karena ketika sudah selesai upload akan otomatis tersimpan ya, sudah ada keterangan sukses upload berkas. Nah, di bawah ini ada file tambahan ya. File tambahan ini untuk apa? Misalnya jika calon mahasiswa itu punya dokumen-dokumen penting lain seperti sertifikat, piagam ya, hasil lomba ya, prestasi yang mendukung, yang menunjukkan kompetisi, prestasi itu boleh dilampirkan di sini ya. Nanti jadi pertimbangan khusus bagi tim seleksi untuk mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diupload itu atau menjadi nilai tambah bagi calon mahasiswa tersebut ya. Ini boleh ditambahkan di bawah ini ya, file tambahan jika ada. Jika sudah, kita cek status. Ya, upload berkas sudah selesai, sekarang kita finalisasi. Apa sebenarnya finalisasi ini? Finalisasi ini artinya kita mau mengirimkan dokumen ini supaya bisa diperiksa oleh tim seleksi ya. Jika kita belum mengklik finalisasi data, maka kita dianggap belum mengajukan diri sebagai pendaftar ya. Maka calon mahasiswa baru wajib melakukan finalisasi data pendaftar supaya tim seleksi bisa memproses pendaftaran lebih lanjut ya. Jika sudah yakin dengan proses pendaftarannya, dengan dokumennya, silahkan klik saya menyetujui ya, kemudian klik setuju. Setelah Anda melakukan finalisasi data, semua data tidak dapat diubah kembali dan dianggap sebagai data yang benar ya. Makanya sebelum klik setuju, pastikan bahwa semua data yang di-upload itu sudah benar. Jika ada yang keliru, silahkan diperbaiki atau di-upload ulang. Jika sudah yakin benar, maka klik OK.
Ya, sampai tahap ini kita sudah selesai mengupload dokumen sampai pada tahap mengirim berkas persyaratan administrasi. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita tinggal menunggu proses seleksi berkas yang dilakukan oleh tim seleksi penerimaan mahasiswa baru di STK. Jika berkas kita dinyatakan layak atau lulus seleksi, maka nanti akan muncul tanda hijau ya, atau lulus seleksi begitu. Dan kita akan mengikuti tes selanjutnya ya, yaitu seleksi tes tertulis dan kemudian ada interview juga wawancara. Nah, untuk yang pendaftar online, nah yang jarak jauh nanti untuk tes tertulisnya bisa online, lalu interviewnya juga bisa melalui video call ya. Tapi bagi yang offline nanti langsung datang ke kampus. Begitu. Nah, ini contoh bagi yang sudah mendaftar dan sudah lulus tes, supaya kita ada gambaran. Nah, ini contoh yang sudah daftar dan sudah mengikuti tahap seleksi sampai dinyatakan lulus tes ya. Kalau sudah lulus akan muncul seperti ini. Kalau ini tadi kan masih merah-merah begini ya, berkas belum diseleksi, artinya belum diperiksa sama sekali. Dan belum ada hasil juga untuk tes interview dan tes tertulisnya atau tes akademiknya. Jika sudah ada hasil, nanti akan muncul seperti ini. Anda lulus pada tahap ini, berkasnya lolos, kemudian tes untuk interview dan juga tes akademiknya juga lolos, sehingga kita dinyatakan diterima pada program studi pendidikan keagamaan Katolik. Ini ada berkas yang tidak valid ya, tetapi ternyata lolos juga. Mungkin ada berkas tambahan yang mendukung atau ada revisi yang diajukan ya. Oke, lalu di sini juga ada rincian tagihan atau pembayaran. Ini yang diinput oleh bagian keuangan. Jika kita sudah dinyatakan diterima, kita juga nanti wajib melakukan daftar ulang ya, daftar ulang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh program studi. Dan pada saat daftar ulang kita juga harus menyelesaikan tagihan yang menjadi kewajiban calon mahasiswa baru. Contohnya di sini yang muncul di sini adalah atribut mahasiswa baru 550.000 ya. Nanti juga ada SPP untuk semester 1 ya. SPP itu dibayarkan per semester, kalau atribut mahasiswa baru itu hanya 1 kali selama menjadi mahasiswa. Ya, ini juga ada hasil tesnya ya, tes seleksi administrasinya berkas valid, kemudian tes tertulisnya skornya sekian, tes wawancaranya skornya sekian. Nah, sampai di sini kita sudah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru ya. Kemudian kita wajib mengikuti daftar ulang setelah dinyatakan diterima, bukan berarti kita langsung pergi, tinggal pergi begitu saja ya. Tetapi kita harus daftar ulang. Sesudah daftar ulang nanti kita akan mendapatkan pengarahan kapan harus mengikuti orientasi mahasiswa baru ya. Kapan akan mengikuti perkuliahan perdana dan sebagainya. Artinya setelah dinyatakan lolos, kita akan mengikuti proses supaya kita bisa dinyatakan diterima secara penuh sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang prosedur dan tata cara mendaftar secara online di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada prinsipnya pendaftaran online ini sangat memudahkan bagi calon mahasiswa yang berada di luar daerah, di luar Merauke khususnya. Nah, nanti ketika calon mahasiswa itu sudah dinyatakan diterima ya, baru nanti bisa datang ke Merauke untuk mengurus proses selanjutnya untuk melakukan daftar ulang dan mengikuti tahapan selanjutnya. Harapan kami dari tim seleksi penerimaan mahasiswa baru supaya ke depan lebih banyak calon mahasiswa yang berusaha mencoba mendaftar secara online, karena banyak sekali kemudahan yang didapat ketika kita mendaftar secara online daripada offline. Ya, semoga video tutorial singkat ini dapat membantu. Jika ada hal-hal yang belum jelas terkait tentang prosedur pendaftaran, berkas-berkas pendaftaran, persyaratan, ataupun mekanisme pendaftaran mahasiswa baru, jangan sungkan silahkan chat atau telepon Japri ke nomor kontak person panitia penerimaan mahasiswa baru atau di email humas@stkyakobus.ac.id. Dengan senang hati kami akan menjawab pertanyaan Anda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Salam.